Selamat siang, Pak Muhammad Ikhwani Saputra selaku dosen Business Intelligence. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Business Intelligence saya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud Business Intelligence dan berikan contoh aplikasinya. Menurut pemahaman saya, Business Intelligence atau sering dikenal sebagai BI, mengacu pada penggunaan alat analisis data, teknologi, dan proses untuk mengubah data mentah menjadi wawasan bermakna yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Hal ini melibatkan pengumpulan, pengintegrasian, analisis, dan penyajian data dengan cara yang memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan berdasarkan data. Solusi BI membantu bisnis mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang operasi, pelanggan, dan tren pasar yang ada, yang mengarah pada peningkatan efisiensi, perencanaan strategis yang lebih baik, dan keunggulan kompetitif. Contoh-contoh aplikasi yang biasa digunakan yaitu Microsoft Power BI, Tableau, ClickView, SAP Business Objects, IBM Cognos Analytics. Lalu, ini adalah hal yang saya tambahkan yaitu dalam aplikasi BI memiliki analisis penjualan. Biasanya dapat menggunakan BI untuk menganalisis data penjualan dan mengidentifikasi tren, produk berkinerja terbaik, dan area potensial untuk pertumbuhan. Lalu, pelaporan keuangan. Alat BI dapat menggabungkan data keuangan dari berbagai sumber, menghasilkan laporan interaktif dan dashboard untuk analisis keuangan. Analisis pelanggan, BI dapat membantu melacak perilaku, preferensi, dan demografi pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Lalu ada juga manajemen rantai pasokan. BI memungkinkan pemantauan tingkat persediaan, kinerja pemasok, dan data logistik untuk mengoptimalkan rantai pasokan. Dan terakhir, analisis kampanye pemasaran. Alat BI dapat menilai keefektifan kampanye pemasaran dan menganalisis rasio konversi, rasio klik tayang, dan metrik relevan lainnya. Soal kedua, jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Langkah-langkah menggunakan aplikasi Power BI adalah yang pertama, koneksi sumber data. Sambungkan Power BI ke sumber data yang dapat berupa database, spreadsheet, atau file. Lalu transformasi data. Membersihkan dan mengubah data menggunakan editor Power Query untuk memastikannya dalam format yang dapat digunakan. Lalu pemodelan data. Buat hubungan antara tabel data yang berbeda untuk membuat model data yang koheren. Lalu yang keempat, pembuat laporan. Rancang laporan dan visualisasi menggunakan fungsionalitas drag and drop untuk mempresentasikan data. Yang terakhir, pembuatan dashboard. Gabungkan beberapa visualisasi ke dalam dashboard interaktif untuk tampilan komprehensif data. Soal ketiga, jelaskan perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Oke, yang pertama, tentu saja penerbit yang berbeda. Power BI dikembangkan oleh Microsoft, dan Tableau dulu dimiliki oleh Tableau Software, tetapi sekarang telah diakuisisi oleh Salesforce. Yang kedua, antarmuka pengguna yang berbeda. Power BI lebih serupa dengan produk Microsoft lainnya seperti produk-produk yang sudah ada. Lalu Tableau memiliki UI yang lebih unik dan lebih visual. Lalu untuk integrasi data, Power BI memiliki integrasi yang kuat dengan alat Microsoft lainnya, seperti Excel dan Azure. Sedangkan Tableau mendukung berbagai sumber data dan memiliki alat persiapan data yang disebut Tableau Prep. Lalu untuk lisensinya sendiri, Power BI menawarkan versi desktop berbiaya lebih rendah dan seringkali dianggap lebih terjangkau untuk bisnis skala kecil dan menengah. Tapi pada Tableau, Power BI lebih mahal karena lebih sering digunakan untuk bisnis yang lebih besar. Lalu analitik lanjutan. Power BI sedang mengejar ketinggalan teknologi di bidang ini, sedangkan Tableau dikenal dengan kemampuan analitik lanjutan yang lebih baik. Lalu untuk komunitas dan dukungan, komunitas Power BI dikenal terkait dengan pengguna Microsoft yang banyak digunakan. Sedangkan dengan Tableau, ia sendiri memiliki komunitas dan dukungan yang cukup besar dan cukup baik. Lalu soal keempat, menurut Anda, apakah Business Intelligence penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensi tersedianya aplikasi BI? Menurut saya, Business Intelligence sangat penting bagi sebuah perusahaan. Business Intelligence tidak dapat disangkal sangat penting bagi perusahaan manapun. Terlepas dari ukuran atau industrinya, menurut saya sangat penting karena pengambilan keputusan yang diinformasikan. Yaitu BI memberikan wawasan yang akurat dan tepat waktu, membantu pembuat keputusan membuat pilihan yang tepat berdasarkan data, bukan intuisi atau firasat. Yang kedua, keunggulan kompetitif.
BI memberdayakan bisnis untuk mengidentifikasi tren pasar, preferensi pelanggan, dan area untuk perbaikan, memberi mereka keunggulan yang lebih kompetitif. Lalu yang ketiga, efisiensi operasional. Dengan menganalisis data, bisnis dapat merampingkan proses, mengidentifikasi kemacetan, dan mengoptimalkan operasi yang menghasilkan peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. Yang keempat, pemahaman pelanggan. BI memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku dan preferensi pelanggan, yang mengarah ke strategi pemasaran yang ditargetkan dengan lebih baik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Yang terakhir, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi. Di pasar yang berubah dengan cepat, BI membantu perusahaan beradaptasi dengan tren dan tantangan baru dengan mengidentifikasi perubahan secara cepat dan meresponnya dengan tepat. Menurut saya sendiri, urgensi ketersediaan aplikasi BI terkait langsung dengan sifat dunia bisnis yang bergerak sangat cepat. Perusahaan yang tidak memanfaatkan data secara efektif berisiko tertinggal dari pesaing mereka dan mungkin kehilangan peluang pertumbuhan. Karena teknologi dan data terus memainkan peran penting dalam kesuksesan bisnis. Semakin baik posisi mereka untuk berkembang dalam lanskap pasar yang sangat dinamis. Soal terakhir, jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Langkah-langkah dalam menggunakan Tableau, yang pertama, koneksi data. Hubungkan Tableau ke sumber data seperti database, spreadsheet, cloud, atau file data lainnya. Lalu persiapan data. Membersihkan, mengubah, dan membentuk data menggunakan kemampuan persiapan data Tableau. Yang ketiga, visualisasi. Drag and drop bidang data ke ruang kerja Tableau untuk membuat visualisasi interaktif seperti bagan, grafik, dan peta. Yang keempat, pembuatan dashboard. Gabungkan beberapa visualisasi ke dalam dashboard untuk menyajikan tampilan komprehensif data. Yang kelima, interaktivitas. Bisa ditambahkan seperti filter, parameter, dan kalkulasi untuk membuat visualisasi lebih interaktif dan dinamis. Yang keenam, ada analisis and insights. Jelajahi data menggunakan berbagai fitur di Tableau, seperti perincian, cross-tab, analisis trend, untuk mendapatkan wawasan tentang data. Yang terakhir, ada juga sharing, yaitu mempublikasikan buku kerja Tableau ke Tableau server atau Tableau online untuk sharing dengan orang lain di organisasi. Berikut adalah presentasi UAS Tim Ardi. Terima kasih.